Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen dan share ya di channel Dia. Kali ini kita akan membahas tentang P-Network bersama Bapak Ahmad Sadikin. Hai sahabat pionir Nusantara dimanapun berada, khususnya sahabat saya yang berada di grup WhatsApp P-Network Community. Kali ini kita akan membahas mengenai tampilan terbaru dari aplikasi P-Network, yaitu MyNet Roadmap, peta jalan menuju MyNet. Baik, kita langsung saja menuju tampilan aplikasi. Mungkin kawan-kawan juga sudah membaca dari roadmap MyNet ini. Namun di sini mudah-mudahan video yang kami buat ini memberikan tambahan wawasan untuk kawan-kawan semua. Terlebih tadi kami melakukan kumpul bareng, share informasi terkait MyNet, persiapan MyNet ini. Baik, saya akan bacakan. Kawan-kawan semuanya, insya Allah MyNet P-Network ini pasti terjadi di bulan Desember sesuai dengan pernyataan core team sendiri di roadmap MyNet ini. Jaringan utama terjadi pada bulan Desember. MyNet ini sendiri, untuk MyNet sendiri terdiri dari dua fase. Terdiri dari dua fase, sahabat semuanya, yaitu fase jaringan menggunakan parallel, yaitu jaringan tertutup, dan fase dengan jaringan terbuka. Baik, kita kupas lebih lanjut mengenai fase jaringan tertutup, MyNet dengan jaringan tertutup, dan MyNet dengan jaringan terbuka. Sahabat semuanya, ringkasnya seperti yang mungkin pernah di-share di grup WhatsApp, MyNet dengan jaringan tertutup ini adalah di mana koin P-Network itu sendiri hanya bisa kita gunakan dalam jaringan aplikasi yang diizinkan oleh core team P-Network sendiri. Kalau kawan-kawan menyimak beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ada beberapa proyek dari ekosistem yang memenangi proyek hackathon di P-Network ini. Jadi pada fase jaringan tertutup ini, koin P yang kita miliki, dengan catatan kita juga sudah harus lulus KYC. Koin-koin itu hanya bisa digunakan untuk barter di ekosistem yang diizinkan oleh core team. Salah satunya yang terkenal saat ini yaitu Phychain Mall. Juga ada Phychain Mall, ada Pay2Go dan lain-lain. Sementara yang lain-lainnya seperti pertukaran kripto, kemudian listing di exchanger global itu belum diizinkan. Itu belum diizinkan untuk penggunaan koin ini. Satu hal yang paling penting sebenarnya pada MyNet ini, satu hal, bahwa setiap pionir yang memiliki koin P-Network, dia akan bisa menggunakan koin tersebut dengan catatan harus lulus KYC dulu. Jadi harus lulus KYC. Kemudian dalam persyaratan lulus KYC ini tentunya identitas mohon disiapkan, kemudian kondisi kartu identitas ini juga harus diperhatikan, karena kunci utama kita untuk MyNet nantinya yaitu KYC. Baik, kita bahas lagi, kita lanjutkan mengenai peta jalan ini, peta jalan roadmap ini. Di jaringan tertutup kita sudah bisa menggunakan koin yang asli. Apabila kita lulus KYC, maka kita bisa memindahkan balance kita itu ke menu MyNet. Kan ada beberapa menu. Yang pertama itu menu
balance yang ada di handphone kita, yaitu saldo yang ada di handphone. Yang kedua, saldo yang dipindah tangankan ke MyNet. Yang ketiga, ya balance MyNet sendiri. Jadi kalau sobat-sobat semuanya lulus QIC, maka kawan-kawan bisa memindahkan saldo yang ada di handphone ke saldo MyNet-nya, ke balance MyNet-nya. Kemudian dari core team sendiri menjelaskan bahwa KIC ini mungkin saja terjadi dalam waktu beberapa bulan ke depan. Bisa saja bersamaan dengan MyNet. Sekarang yang menjadi pertanyaan begini. Kita punya sekian banyak koin. Kemudian kita punya referral. Kita juga punya kawan-kawan yang berada di lingkaran keamanan kita. Bagaimana prosesnya nanti? Yang pertama, apabila kita lulus KIC, maka kita akan memiliki seperti penjelasan sebelumnya saldo penambangan kita pribadi. Itu yang bisa. Yang kedua, apabila tim rujukan atau referral kita lulus KYC, maka saldo hasil menambang bersama mereka akan bisa ditransfer ke kita, akan bisa kita tarik ke saldo MyNet apabila mereka juga lulus KYC. Demikian pula di security circle-nya. Jadi apabila ada beberapa orang rekan, misalnya anggaplah A, B, C, dan D, sementara kita sendiri adalah A, misalkan A, kemudian rekan-rekan kita B, C, dan D. Kemudian di antara B, C, dan D itu, anggaplah B dan C itu adalah referral kita. Kemudian C dan D adalah security circle. Apabila misalnya B saja misalnya lulus KYC, maka hasil menambang kita bersama yang B ini bisa kita ambil, bisa kita transfer ke menu balance MyNet itu. Seandainya mereka belum lulus QIC, maka saldo tersebut masih tetap berada di handphone kita. Karena ingat, MyNet nanti hanya bisa diakses melalui aplikasi Pi Browser atau Pi Wallet. Jadi untuk MyNet nanti hanya bisa diakses melalui aplikasi Pi Browser. Apa-apa saja yang diizinkan pada saat MyNet di jaringan tertutup. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di jaringan tertutup itu kita hanya boleh menggunakan koin kita setelah kita sendiri lulus QIC di aplikasi yang diizinkan oleh core team, yaitu sifatnya masih sekitar barter lah, barter barang dan jasa. Kemudian kita juga bisa mentransfer koin kita ke pionir-pionir lain. Namun pada jaringan tertutup kita tidak diizinkan atau tidak dibuka keran celah untuk blockchain Pi Network ini terkoneksi dengan blockchain koin-koin yang lain yang ada. Jadi itu fase jaringan tertutup. Kemudian fase jaringan terbuka. Fase jaringan terbuka insya Allah dijadwalkan itu pada tanggal 14 Maret 2022 sesuai dengan hari Pi Day yang pertama, yaitu tanggal 14 Maret. Kemudian 28 Juni tahun 2022. Ada hal yang menarik dengan waktu dan tanggal ini. Ini terkait dengan locking. Kawan-kawan kalau ingat lockingnya di Pi Network itu, pada menu MyNet ada namanya menu locking. Kita bisa membuat konfigurasi locking tersendiri. Locking itu apakah 25% dengan waktu 6 bulan, setahun, 3 tahun, atau lockingnya sampai 200% dengan durasi tadi. Kawan-kawan semuanya mungkin pada bertanya, apakah boleh tidak locking? Karena dalam fitur locking itu ada centang,
ada tanda ya, ada kolom untuk kita centang, kita boleh tidak locking. Artinya kita tidak melocking koin kita ini. Namun kalau kita tidak melocking, maka kita tidak dapat akses, tidak dapat izin untuk menambang lanjutan. Jadi kalau menurut saya lebih baik locking, lebih baik melakukan locking, karena mainnet jaringan terbuka baru dilaksanakan kemungkinan itu di bulan Maret dan bulan Juni, bahkan bulan-bulan berikutnya, maka ada baiknya saran saya lockingnya per 6 bulan 6 bulan atau 1 tahun. Karena kalau saya sendiri, saya untuk pada saat mainnet ini tidak melakukan apapun, transaksi apapun kalau masih di jaringan tertutup. Saya hanya menunggu Pi Network pada saat muncul jaringan terbukanya. Jadi pada saat Pi Network digunakan lebih luas, masuk exchanger, kemudian bisa terkoneksi dengan blockchain kripto yang lain, pada saat itulah saya baru mencoba bertransaksi di koin Pi Network ini. Jadi saya lebih memilih locking lebih besar untuk waktu minimal 6 bulan ke depan. Jadi seperti itu. Hal yang pasti adalah daripada kita pusing mikirkan barter, mikirkan berapa harga Pi Network, kemudian mikirkan di mana saja koin ini diterima, hal yang utama adalah yang terpenting kita lulus KYC terlebih dahulu. Karena kalau tanpa kita lulus KYC, maka semuanya akan sia-sia. Jadi kepada para upline, ajak para downline-nya untuk bisa menyelesaikan KYC dengan baik. Karena jumlah koin yang banyak sekalipun, apabila upline-nya lulus KYC namun downline-nya masih banyak yang belum lulus KYC, maka koin-koin yang hasil menambang bersama juga akan tertahan. Jadi seperti itu kawan-kawan semuanya. Saya berpesan kepada kawan-kawan, mungkin selama ini banyak yang menganggap Pi ini halu. Pi ini sebuah pekerjaan yang sia-sia. Pi ini tidak nyata. Kawan-kawan pionir Nusantara dimanapun berada, khususnya kawan-kawan pada komunitas Pi Network Community grup WhatsApp, ayo giatkan menambang karena waktu sudah tidak banyak lagi. Mainnet jaringan tertutup pasti dilaksanakan di bulan Desember ini. Kemudian apa perbedaannya mining ke depan dengan mining yang sudah kita lakukan? Bagi kawan-kawan yang melakukan locking, nantinya akan diberikan izin untuk menambang lanjutan dengan persentase lockup dan waktu yang dipilih sesuai kepada diri pribadi masing-masing. Satu catatannya, untuk mining ke depan kita tidak lagi melibatkan referral kita dan security circle. Mining ke depan adalah murni hash powernya, kekuatan menambangnya, kecepatan menambangnya tergantung dari lockup kita masing-masing, berapa persen dan berapa lama. Jadi apabila kita tidak menambang, walaupun kita sudah lockup, juga kita tidak mendapatkan bonus. Itu sesuai dengan roadmap yang telah dijelaskan oleh core team sendiri. Jadi walaupun kita sudah lock up berapa persen, namun kita juga tidak menambang, maka kita tidak akan mendapatkan bonus itu. Jadi ini fair. Kemudian lamanya waktu kita menambang selama ini juga berpengaruh. Jadi senior yang lebih dulu menambang, mungkin selama 3 tahun terakhir menambang, mereka akan lebih besar persentasenya daripada yang baru-baru. Jadi seperti itu. Jadi kawan-kawan mungkin yang saat ini belum percaya, masih ragu dengan Pi Network, hilangkan keraguannya. Pada hari ini saya cek Pi Network sudah masuk di CoinMarketCap. CoinMarketCap itu adalah sebuah situs data koin terbesar di dunia. Jadi
Pi Network, walaupun belum jelas harganya berapa karena belum mainnet, namun sudah masuk dalam situs data koin terbesar di dunia. Saat ini jumlah koin yang ada di dunia global itu sekitar 8.000 lebih jenis, baik koin maupun token. Jadi kawan-kawan semuanya yang masih tidak percaya, coba cari lagi informasinya seputar Pi Network ini. Kemudian Pi Network ke depan insya Allah akan bersinar. Namun kawan-kawan kalau melihat informasi, misalnya koin Pi ini diterima untuk beli kendaraan, kemudian ada vendor-vendor lain selain yang diizinkan core team, kalau dapat ditahan dulu, karena sesuai dengan peta jalan vendor-vendor lain, kegiatan-kegiatan transaksi Pi di luar yang diizinkan core team itu dilarang. Khawatirnya kalau kawan-kawan melakukan sesuatu yang di luar koridor, di luar ketentuan, akun kawan-kawan akan di blacklist. Jadi pada fase jaringan tertutup ini, saya ingatkan sekali lagi, hanya bisa digunakan dalam aplikasi yang diizinkan oleh Pi, yaitu aplikasi pemenang-pemenang hackathon yang kemarin. Kemudian kawan-kawan semuanya, ada informasi menarik. Beberapa hari yang lalu kalau kita sama-sama membaca artikel bahwa Bank BCA dan Telkomsel bekerja sama dengan salah satu exchange terbesar di dunia yaitu Binance ingin mendirikan bursa kripto di Indonesia. Ini sebuah berita yang sangat menarik, sebuah berita besar. Ke depan kripto di Indonesia akan semakin besar. Jadi bagi para penambang Pi Network hari ini, selamat. Terus menambang, tetap semangat, klik petirnya. Jangan lupa pastikan kita dan kawan-kawan yang tergabung dengan kita lulus KYC. Salam sukses buat pioner Nusantara. Demikian dari saya, kita kembalikan kepada moderator. Demikian video dari saya. Jangan lupa sekali lagi, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.